Jangan melupakan Tuhan. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 berkata, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan orang percaya bukanlah saat mengalami kesulitan, melainkan saat hidup dalam kelimpahan dan kenyamanan. Ketika doa-doa dijawab, usaha berhasil, kesehatan baik dan kebutuhan tercukupi, seringkali manusia mulai merasa semuanya itu adalah hasil kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tanpa disadari, hati mulai menjauh dari Tuhan. Karena itulah Musa mengingatkan bangsa Israel melalui nats ini. Mereka akan segera memasuki tanah perjanjian, negeri yang berkelimpahan susu dan madu. Namun sebelum mereka menikmati berkat itu, Tuhan memberikan peringatan, jangan melupakan Tuhan. Bertanding dengan nats ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Pertama adalah melupakan Tuhan dimulai dari hati yang tidak lagi bergantung kepadanya. Melupakan Tuhan tidak selalu berarti meninggalkan ibadah atau berhenti berdoa. Seringkali hal itu terjadi secara perlahan ketika seseorang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan hidupnya. Saat masalah datang, kita mencari Tuhan. Namun ketika semuanya berjalan baik, kita mulai mengandalkan diri sendiri. Kita merasa mampu mengatur hidup tanpa melibatkan Tuhan. Padahal setiap nafas, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan berkat yang kita nikmati berasal dari Tuhan. Ketika kita melupakan sumber berkat, kita sedang berjalan menuju kesombongan rohani. Hal yang kedua adalah melupakan Tuhan terlihat dari kehidupan yang tidak lagi taat. Dalam ayat ini, melupakan Tuhan dikaitkan dengan tidak berpegang pada perintah-perintahnya. Artinya, seseorang yang melupakan Tuhan akan mulai mengabaikan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ia mungkin masih mengaku percaya, tetapi firman Tuhan tidak lagi menjadi pedoman hidupnya. Keputusan-keputusan dibuat berdasarkan keinginan pribadi, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mengingat Tuhan bukan hanya soal menyebut namanya, tetapi hidup dalam ketaatan kepadanya setiap hari. Hal yang ketiga adalah ingatlah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Tuhan tidak ingin hanya menjadi bagian kecil dari hidup kita. Tuhan harus menjadi pusat kehidupan kita. Ingat Tuhan dalam keluarga, ingat Tuhan dalam pekerjaan dan usaha, ingat Tuhan dalam pelayanan, ingat Tuhan dalam pendidikan dan masa depan, ingat Tuhan dalam keberhasilan maupun kegagalan, ingat Tuhan saat berkelimpahan maupun saat berkekurangan. Jangan hanya mencari Tuhan saat membutuhkan pertolongan. Jadikan Tuhan sebagai pribadi yang selalu kita libatkan dalam setiap langkah kehidupan. Hal yang keempat adalah orang yang mengingat Tuhan akan tetap rendah hati dan bersyukur. Ketika kita sadar bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, kita akan hidup dalam ucapan syukur. Kita tidak akan sombong karena tahu bahwa keberhasilan kita adalah anugerah Tuhan. Hati yang selalu mengingat Tuhan adalah hati yang mudah bersyukur, mudah menyembah, dan mudah memuliakan namanya. Saudara, nats ini adalah peringatan yang sangat relevan bagi kita hari ini. Dunia mengajarkan kita untuk mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengingat akan Dia. Jangan sampai kesibukan membuat kita melupakan Tuhan. Jangan sampai keberhasilan membuat kita melupakan Tuhan. Jangan sampai berkat membuat kita melupakan Sang Pemberi berkat. Kiranya setiap hari kita dapat berkata, Tuhan, Engkau bukan hanya bagian dari hidupku, tetapi Engkau adalah pusat hidupku dalam setiap langkah, keberhasilan, di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayananku. Aku tidak mau melupakan Engkau. Kasih karunia Allah menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessing.